Itu Julius HMC udah dilaporkan tapi belum ada tindakan apapun itu Pak. Jangan-jangan sudah kabur itu Pak Paul gitu. Sudah nggak di sini lagi gitu. Udah kabur itu Pak. Udah kabur, channelnya udah mati, nggak ada ini, nggak ada aktivitas di channelnya. Terus kemudian biasanya kan ada yang komunitinya juga nggak ada. Jadi sepertinya udah kabur itu Pak, tapi nggak tahu juga lah ya. Tadi saya lihat di channel Sang Debater katanya kemungkinan sudah kabur sama di channelnya Pavel 88. Kabur ke Syria. Kan udah bilang, kan udah dari kapan hari kan saya udah bilang, memang dia sudah mau bikin rencana, udah mau kabur ke Singapura kan. Itu info A1 itu. Memang sengaja, nggak tahu lah kenapa nggak cepat ditindak supaya jangan sampai kabur gitu. Nah kalau sampai kabur kan berarti kan kok nangkap si anak Batak kok cepat sekali langsung kasusnya bisa naik Pak Paul gitu. Ini lama bener gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang ya apa namanya ya. Padahal alamatnya udah dikasih jelas banget. Alamatnya sudah dikasih semuanya. Paul dan Galarua udah memberikan bukti-bukti video-videonya juga sudah gitu. Makanya yang saya harapkan itu Kainama, Nandar, laporkan lagi semua. Jadi nanti saya bertindaknya sekalian, nanti saya move, nanti bikin di sini, bikin mob, ya kan, itu pastilah ciduk semua itu. Sebab kalau nggak diciduk bisa resah masyarakat nanti. Iya, memang harus begitu caranya. Nanti saya tiap hari bakar-bakar di sini barbecue, ya kan? Iya, bakar cookies. Tiap hari saya barbecue pokoknya. Saya akan berhenti barbecue sampai semua ini ditangkap, udah gitu aja kan? Bener nggak? Satu hari satu lembar. Satu buku Pak, satu hari satu buku, murah kok. Ya kan? Satu hari satu buku. Jangan lupa pakai sausnya. Ya, pakai saus, sausnya pakai saus ini juga lagi nanti. Heboh. Satu lagi beneran Pak, ya. Tadi ya ini juga benar juga yang dikatakan oleh Rudi Yohanes. Dia sudah menyerukan jangan mau berdebat lawan polemikus sebelang ini katanya. Kenapa? Mereka kalau berdebat kan ada dua pihak Pak. Jadi di situ kesempatan mereka menghujat karena dalam perdebatan mereka nggak aman, nggak bakalan ditangkap gitu Pak Paul gitu. Tapi kalau yang orang-orang minoritas yang berdebat pasti ditangkap Pak, walaupun itu dalam debat kan gitu kan. Nah, saya cuma bingung Pak Paul ini sambil share link ya. Ini penasehatnya Kapolri yang katanya memberikan saran kepada Sambo ini pun nggak pernah dibicarakan sama si pengacaranya si itu Pak, pengacaranya Brigadir J itu. Saya juga heran juga gitu. Padahal beberapa media waktu itu melaporkan itulah yang memberikan saran kan gitu ya. Itu satu. Terus yang kemudian kalau kita lihat ya kebiasaan kita Pak, memang seperti yang Pak Paul katakan tadi itu pernah ditulis oleh Mukhtar Lubis. Ya bangsa kita ini satu ya permisif, yang kedua munafik Pak. Jadi segala sesuatu itu memang ditutupi, tapi nanti ya ujung-ujungnya ya nanti ya akan ini nggak akan pernah tuntas Pak Paul gitu. Saling pegang barang lawannya masing-masing untuk kedepannya seperti apa. Jadi sama-sama tersandera Pak kalau menurut saya. Jadi kalaupun ada kelompok-kelompok seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi misalnya yang diperkirakan itu ya itu nggak akan bisa juga untuk terselesaikan karena masing-masing pasti akan memegang borok lawannya masing-masing Pak gitu. Jadi ya memang sulit kalau kita lihat suatu institusi yang sangat diharapkan oleh masyarakat itu untuk berubah gitu ya. Nah, kemudian mengenai, ini mungkin ada kaitannya dengan kegiatannya Galarua ya Pak ya. Itu Julius HMC udah dilaporkan tapi belum ada tindakan apapun itu Pak. Jangan-jangan sudah kabur itu Pak Paul gitu. Sudah nggak di sini lagi gitu. Udah kabur itu Pak. Udah kabur, channelnya udah mati, nggak ada aktivitas di channelnya. Terus kemudian
biasanya kan ada yang komunitinya juga nggak ada. Jadi sepertinya udah kabur itu Pak, tapi nggak tahu juga lah ya. Tadi saya lihat di channel Sang Debater katanya kemungkinan sudah kabur sama di channelnya Pavel 88. Kabur ke Syria. Ya, kan udah bilang, kan udah dari kapan hari kan sudah bilang, memang dia sudah mau bikin rencana, udah mau kabur ke Singapura kan. Itu info Iya. A1 itu. Memang sengaja, nggak tahu lah kenapa nggak cepat ditindak supaya jangan sampai kabur gitu. Nah kalau sampai kabur kan berarti kan kok nangkap si anak Batak kok cepat sekali langsung kasusnya bisa naik Pak Paul gitu. Nah, ini lama bener gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang ya apa namanya ya? Padahal alamatnya udah dikasih jelas banget. Alamatnya sudah dikasih semuanya. Paul dan Galarua udah memberikan bukti-bukti video-videonya juga sudah gitu. Caranya gini aja kalau begitu para Jauti, ini semua Ya. Anda semua kirim pakai nomor handphone abal-abal, kirim semua ke alamat itu tadi perumahan yang kemarin saya kasih itu. Perumahannya di Cemara Kuta apa itu kan, nomor 4. Udah gitu aja. Nanti kan keluarganya yang digerebek kan nanti kan. Ya itu Kirim GoFood atau makanan delivery, suruh bayar di tempat, tagih di tempat, ya jadi biar gegeran semua sana lagi di perumahan ya kan. Ya saya lihat juga udah nggak ada semua, dia hapus semua, terus kemudian ya itu apa namanya, tapi nggak ada tindakan dari aparat keamanan, padahal sudah dilaporkan gitu Pak. Dan bukti-buktinya sudah jelas gitu. Nah ini juga kadang-kadang yang bikin kita ragu sama aparat kepolisian ini, kenapa tidak bertindak? Sudah masyarakat sudah betul-betul melaporkan gitu ya, kenapa tidak ditindak gitu kan? Jadi seolah-olah kayaknya kesannya jadinya kenapa ada pihak tertentu itu sengaja dibiarkan bebas berbuat sesukanya, tapi orang lain hanya mungkin sedikit kesalahan langsung cepat ditangkap gitu Pak Paul gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita itu jadinya ya sebagai warga negara yang merasa gimana ya, miris juga melihatnya gitu. Kok ada warga negara kelas 1, ada warga negara kelas sekian gitu kan. Aneh kayak begitu gitu. Tunggu aja Pak Paul bakar cookies. Bakar cookies dulu baru disalahkan. Oh gitu. Bakar cookies dulu. Nah, itu Pak. Jadi kita lihatlah nanti minggu depan. Nggak tahu ya, pelaporan Pak Muriwali katanya sudah mau diangkat, tapi betul apa tidak ya kita lihat dulu gitu. Jangan nanti ya keburu layu juga gitu. Kita lihat aja Pak. Bukti yang dikatakan ya harus ini ya, harus diikuti terus perkembangannya gitu Pak Paul gitu. Saya kira itu aja Pak Paul, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, silakan kawan-kawan. Makanya yang saya harapkan itu Kainama, Nandar, laporkan lagi semua. Jadi nanti saya bertindaknya sekalian, nanti saya move, nanti bikin di sini, bikin mob, ya kan, itu pastilah ciduk semua itu. Sebab kalau nggak diciduk bisa resah masyarakat nanti. Iya, memang harus begitu caranya. Nanti saya tiap hari bakar-bakar di sini barbecue, ya kan. Ya, bakar cookies. Tiap hari saya barbecue pokoknya. Saya akan berhenti barbecue sampai semua ini ditangkap, udah gitu aja kan. Bener nggak? Ya. Satu hari satu lembar. Satu buku Pak, satu hari satu buku, murah kok. Ya kan? Satu hari satu buku. Ya, jangan lupa pakai sausnya. Ya, pakai saus, sausnya pakai saus ini juga lagi nanti. Heboh. Satu lagi beneran ya. Tadi ya ini juga benar juga yang dikatakan oleh Rudi Yohanes. Dia sudah menyerukan jangan mau berdebat lawan polemikus sebelang ini katanya. Kenapa? Mereka kalau berdebat kan ada dua pihak Pak. Jadi di situ kesempatan mereka menghujat karena dalam perdebatan mereka nggak aman, nggak bakalan ditangkap gitu Pak Paul gitu. Tapi kalau yang orang-orang minoritas yang berdebat pasti ditangkap Pak, walaupun itu dalam debat kan gitu kan. Nah, jadi makanya orang-orang Islam pada nggak berani ke sini. Kalau ini kan udah tahu masuk sini pokoknya dibantai habis-habisan, dihajar babak belur, udah gitu nabinya kan. Pusing mereka dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, dan mereka nggak ngapa-ngapain, jadi cuman akhirnya masuk sini mereka cuman gigit jari sama gigit titik doang.
Ya, jadi sama Pak Paul kalau saya lihat mereka jarang mau masuk gitu. Nggak berani udah kalah total. Total gitu Pak Paul. Jadi ya, Enggak. ya Pak, bukan kalau perdebatan dialog lintas agama yang sehat kalau dengan mereka. Pada umumnya ilmunya memang nggak ada gitu ya. Nggak ada Ya, ilmunya memang mereka. kemauannya mereka itu menghujat Pak gitu. Mm-mm. Tapi mau menghujat yang legal dengan cara pura-pura ngajak berdebat gitu. Kecuali ke channel Pak Paul ya. Kok channel Pak Paul nggak ada yang berani. Ada yang berani. Kalau baik-baik, ya kayak Edi Prayitno kemarin kita ladeni baik-baik. Kayak Ustadz Masyud kita ladeni baik-baik. Kalau nggak mau Iya. baik-baik, ya di sini di sini memang tempatnya jagal-jagal ya kan. Di sini memang tempat penjagalan kan begitu kan. Ini Penjagalan di sini memang kan. jagalan memang rumah, kalau orang Medan bilang rumah potong Pak, kan gitu. Iya rumah potong makanya kan mau baik-baik kita baik-baik banget supaya orang dicerahkan. Tapi kalau nggak mau Amin. baik-baik di sini ini rumah potong itu tadi kan rumah potong hewan kan. Ya, tinggal dijagal aja kalau memang di channelnya Pak Paul ini gitu. Heeh. Jadi Iya kan? ya kalau menurut saya ada yang beberapa kayak Pak Edi Prayitno itu orangnya sopan Pak. Sebetulnya dia nggak pantas berada di situ gitu. Sayang menurut saya gitu ya. Edi Bukan Prayitno temannya Pak itu orang Paul lagi juga. bingung Pak karena udah pernah ketemu saya Pak. Itu orang lagi bingung. Iya. Justru gara-gara dia yang angkat nama Pak Paul saya jadi kenal Pak Paul gitu. Iya ini Edi Prayitno memang ya itu tadi PPB itu kan bukan PBB PPB. Pika Bimbo ya kan. Ya agak-agak Bisa mirip jadi dengan bisa almarhum, jadi Pak. Edi Prayitno ini disusupkan oleh gereja GPPS Pak untuk ngacak-ngacak orang Islam. Karena semua upaya dia untuk semua dia kesannya dari orang Islam kan dia yang mempopuler, yang membongkar semua rahasia misionari. Tetapi semua upayanya dia 3 kali upaya dia membongkar yang dianggap membongkar kebusukan misionari 3 kali itu dia yang membuat channel saya makin naik Pak. Ya justru itu Pak, gara-gara pengumumannya beliau tentang Pak Paul ini saya jadinya penasaran sama Pak Paul gitu kan. Kan pertama kan Yudi Mulyana, Ari Makrus, kasus lagi kan, pembakti itu kan, 3 kali kan itu kan. Betul, jadi ya saya makanya masuk subscribe channel Pak Paul awalnya seperti itu. Viewernya waktu itu masih belum hampir 10.000. Ya masih berapa itu iya. 4.000 apa berapa gitu ya. Sekarang udah 120.000. 121.000 sekarang Pak Paul. 122.000 tadi malam. 122.000 nambah terus Pak. Sekarang nambahnya. Namanya cepet ya sekarang. Ya, jadi ya memang beberapa pengajaran Pak Paul itu ya dipotong-potong pendek Pak supaya orang bisa lihat gitu ya. Itu menarik juga Pak Paul gitu. Kalau terlalu panjang-panjang pun mungkin. Iya, makanya saya bantu potong-potong. Makanya boleh ya dipotong-potong yang bagus ya. Terus dirapi-rapiin supaya supaya bisa dimonetasi. Boleh ya gratis. Orang-orang Islam motong-motong juga saya nggak komplain kok. Boleh kok. Ya kan siapa itu kemarin motong video saya kemarin itu, wah yang nonton banyak di tempat saya cuman 50.000 tempat dia ratusan ribu waktu dia dipotong sama orang Islam itu ya, saya lupa tuh siapa tuh, malah jadi berkat kan saya kan, boleh-boleh saja kan. Ya bagus Pak, jadi mereka potong video Bapak, ditonton ratusan ribu, lama-lama mereka nonton Bapak nonton langsung di channel Pak Paul, selesai Pak sudah, langsung masuk barang itu. Masuk semuanya, makanya kan itu tadi ya memang berdampak kan dan menjadi berkat juga kan. Mereka bisa makan gara-gara yang saya ucapkan ini, mereka pada makan semua kan. Orang-orang Islam ini juga kan. Artinya berbagi berkat itu kita nggak melihat siapapun Pak ya. Artinya Pak Paul walaupun kepada orang Islam pun Pak Paul membagi berkat gitu. Bagi berkat semuanya. Kita bagi berkat sama semuanya, kita bagi-bagi. Ya kan? Dan memang yang penting pesan itu tercapai, ya kan, setiap pesan demi pesan akhirnya kan viral kan. Betul, Pak semua pesan, viral yang penting kan pesannya itu nyampe semuanya kan, baik dengan cara yang apapun mereka lakukan, walaupun kasih pengantar, kasih akhir, ditambah kurangin, dijelek-jelekin, tapi kan yang penting pesan itu nyampe. Makanya pemerintah kan jadi heboh kan. Nah, kayak hari ini kita kasih opini, makanya saya berharap teman-teman beropini ya. Bagaimana khilafah di tubuh Polri ini sudah meresahkan, bahkan sampai Polri sendiri sampai
perwira-perwiranya terlibat di dalam terorisme, coba perwiranya, kalau cuma kroco-kroco namanya gimana ya, ini perwira-perwiranya pun terlibat, jangan-jangan, ya itu yang Pak Suara kemarin ngomong, jangan-jangan kabar reskrim itu memang kadrun beneran loh. Ya kan, karena kan kubunya Sambo dengan kubunya kabar reskrim ceritanya ini kan. Balas-balasan kan, Iya. berbalas pantun ini kan. Ini yang dari kemarin, makanya saya nggak suka Selain cara-caranya itu ada kubu Kamarudin angkatan kemarin. juga, Pak. Ada kubu angkatan yang sakit hati, Pak, karena terlewati. Nah, apalagi tambah lagi, maksudnya itu cukup diperhitungkan karena itu jenderal-jenderal semua. Dan yang disakit ini punya pasukan loh. Ya, Mereka itu dulu dia, bekas Pak Paul. Kapolda, bekasnya kan, Iya. mereka punya pasukan. Nah itu yang repotnya sih, memang ada apa ya? Saya nggak ngerti nih caranya. Memang Tito ini kan Kapolda terlama ya, Iya, Pak. Dan termuda, Pak. termuda dan terlama. Termuda dan terlama. Jadi makanya kadang opini dari masyarakat itu penting ya, karena suara Anda itu didengar, masuk sini itu didengar. Saya makanya Ibu Koni segala macam kan, Ibu Koni, Pak Ponto suka masuk tempat kita karena didengar. Channel kita ini didengar. Dan didengar kencang sekali, walaupun viewernya cuman rata-rata cuman 30.000, 20.000, 50.000, tapi didengar ya. Santer sekali. Pak Paul. Ini ya bukan kumpulan orang-orang cekereme ya, orang-orang yang dari luar semua kumpul. Ya kan, dari luar negeri kumpul, para pemikir cendekiawan kumpul, ya kan, Pak Topi, Pak Jenderal Topi, nah sini juga Pak Jenderal Ponto, Ibu Dr. Koni, ya kan. Nah itu memang makanya ini kesempatan sebetulnya. Ya memang kita sempat mengalami pengkhianatan demi pengkhianatan ya. Tapi kalau saya lihat memang karena memang ada ini juga ya, ketakutan juga ya, saya wajar sih. Kalau hari Minggu kan kita rata-rata average kan 60-70 kan, 60-70 normal ya kalau hari Minggu ya, nggak pernah berkurang ya. Kadang-kadang 80 ya kan, yang di SOM ya kan. Tapi kalau yang itu malah tambah banyak ya, yang hari Minggu itu viewernya malah tambah banyak kita. Selalu di atas 1.000, malah pernah 1.500 ya. Ya karena lumrah ya, karena subscribernya kan juga lebih banyak ya, 122.000. Ya, Pak Menarik Paul. sekali. Jadi kalau menurut yang saya amati terakhir-terakhir ini, justru hari Minggu itu penontonnya lebih banyak daripada yang di dalam Zoom ya, Pak ya, yang Iya. di dalam Zoom terutama, bukan yang di Iya. kalau yang di YouTube mungkin ya biasalah. Tetapi yang terakhir-terakhir ini, yang di YouTube pun hari Minggu yang biasanya nggak begitu ramai, sekarang udah ramai, Pak Paul. Ya, mulai menggeliat lagi. Mulai Ya butuh menggeliat waktu. lagi. Ya, kayak dulu lagi kayak Iya. waktu tahun 2021 saya diboikot kan sama YouTuber Kristen kan. Iya. Tapi Ya kan sekarang gara-gara justru terlintas. sekarang udah nggak ada lagi. Setahu saya ya udah jarang Pak Paul diserang oleh sesama YouTuber Ya Kristen. udah jarang. Sekarang bahkan Pak Muriwali pun dengan kita udah kompak. Oh, kita tetap berbeda ya dalam beberapa pandangan, tapi kita sudah terjadi kesepahaman bahwa ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu yang salah dan ada sesuatu yang Pak Muriwali harus menghargai saya sekalipun kita jauh berbeda, bertolak belakang dengan cara dan dengan teologinya, tetapi ada sesuatu yang harus Pak Muriwali mau tidak mau akhirnya bisa menerima kan? Betul Pak Paul. Iya kan? Dan Pak Muriwali sekarang begitu menerima saya, sekarang dia viewernya naik loh. Ajaib Ya, juga ya, saya juga heran juga, otomatis naik loh. Muriwali sekarang viewernya banyak terus loh. Otomatis jadi sekarang yang penggemarnya Pak Paul maupun yang bukan penggemarnya Pak Paul subscribe channelnya Pak Muriwali. Subscribe lagi akhirnya, iya. Sekarang naik terus ini. Viewernya dia naik terus rata-rata 10.000, 9.000. Dulu kan cuma 1.000, 2.000. Sekarang naik terus. Di Yohanes aja sekarang naik terus ya, sekarang kan 11.000, 12.000. Tadinya kan dia kan di bawah 10.000 terus. Nah sekarang setelah dia udah nggak pernah busuk-busukin orang lagi, naik dia. Nah, memang Ya, harus paling dibantu. bagus Pak Paul kan, ya Pak Paul karena itu skemnya motivasinya jelas, tujuannya jelas.
interest, tujuannya jelas, goalnya jelas. Harus jelas, muaranya betul. Pak. Ya, Dan kita itu boleh senang, berbeda, orang kita boleh motivasinya. bertentang, kita boleh debat, Iya. tapi jangan saling membusukkan begitu loh. Ya, Nah, sekarang yang lagi ditinggalkan si Yosua Tewo ini habis-habisan, dia udah bangkrut ya kan. Iya Ya, Pak, itu salah dia sama sendiri sekali sih. ini Pak, channelnya Nggak udah sepi bertobat. Pak. Iya nggak bertobat ya. Kalau dia bertobat ya, dia nggak mau bertobat. Kalau menurut saya sih Yosua Tewo nggak usah main YouTube dulu lah, bertobat dulu lah 3 tahun lah, diem dulu lah. Ya kan? Ya, Udah 3 tahun baru ya kan. Nah sekarang yang paling boleh Pak, salah gini, boleh cepat ini datang ke Pak Paul supaya dia benar-benar bertobat Iya. lagi, Pak. Kalau nggak ada pengetahuan yang dia dapat, ya udah cuma lari ke gunung baru turun. murid-muridnya Yosua Tewo juga babak belur Iya. semua, ya kan HTT semua cuma jadi baru doang. Bapak bilang 3 tahun nggak ada perubahan, bagaimana? Ya repot, Kan ada 3 yang tahun nggak ada begitu apa-apa ya, ya repot juga. Ya, Kalau ada perubahan ya. ya kan murid-muridnya juga akhirnya babak belur kayak HTT kan muridnya Yosua Tewo itu. Babak belur juga karena nggak ada ya dangkal sekali ini ya kan. Makanya saya kemarin berpikir kita mesti bikin seminari ya supaya orang-orang mulai belajar teologi dengan benar, terus berapologetika dengan benar. Situ semua. Amin. Ya. Ya kan? Ini Pak Teddy kapan ikut seminari ini Pak Teddy? Januari kita mulai Pak Teddy. Pak ini Ini Pak kalau- saya ya mungkin Pak tahu Bapak Paul tahu saya ini orang pekerja keras Pak. Lagi cari target untuk masa depan anak saya sama keluarga. Ya, tapi satu kali Pak, saya tahu panjang rencana Tuhan. Saya tahu saya akan hadir di dalam seminar Pak. Pasti itu saya akan hadir. Dalam dalil Ikut. apapun saya hadir. Cuma saya Pak, Dan- jujur aja, terbukalah. Saya harus terbuka jujur. Saya punya planning untuk keluarga. Setelah clear semua, baru Pak. Ya, tapi bukan dalam arti itu ya Pak. Jangan salah paham, nemu kenal Tuhan Yesus terlambat, bukan dalam konteks itu ya. Pemahaman aja Pak, mau cari pemahaman lebih luas. Ya, itu maksud saya di dalam seminar-seminar Pak Paul ya. Memang Pak Paul, jujur aja, saya harus Bukan seminar Pak, seminari itu kayak sekolah teologi ya Pak, bukan Oh ya, seminar. seminar ya. Seminar itu Memang seperti jujur- sekolah teologi ya. Jujur aja, pelajaran Pak Paul memang agak-agak sulit menurut saya. Seperti penjelasan yang Kairos sama itu memang benar-benar ya Pak, mesti perlu seminari itu Pak. Kairos dan Kronos itu enggak, kalau orang pun sumber dayanya tidak terlalu itu Pak sulit memahami seperti saya kemarin dengar-dengar. Ya. Ya, Kita juga ada kelas evangelis Desember kita mulai ada buka baru ya. Nih sebentar, ada Desember kita ada buka baru kelas evangelis ya Saudara ya. Kelas evangelis ini 4 bulan ya. Kita ada buka baru tiap kalau nggak salah tiap hari sebentar. Ini yang sudah selesai ini hari Senin, Selasa, Kamis ya Saudara ya. Hari Kamis ya. Kita hari Kamis ada kelas evangelis hari Kamis. Hari Seninnya buat apologetik soalnya. Atau kebalik ya, saya lupa ya. Hari Senin yang buat apologetik. Hari Senin yang buat apologetik kalau nggak salah, saya lupa nanti ya. Senin ini kita ada 2 kelas soalnya ya buka ya bulan Desember ini. Apologetik dan evangelis ya bersamaan ya. Sudah buruan daftar ya. Nah, karena kita memang kemarin 1 bulan kemarin karena overload saya kemarin. Saya stop dulu, saya overload. Sakit nggak berasa, istri saya bed rest lagi kan kemarin kan. Jadi memang cukup pontang-panting saya itu kemarin itu sebulan. 2 bulan terakhir. Pak, boleh tanya masalah seminari itu per semester atau apa Pak? Atau bagaimana? Kalau seminari itu kita sebenarnya sampai setara dengan S2 Pak, sampai setara dengan master teologi. Ya. Tapi karena kita seminari, kita mengajarkan dogma yang ada di dalam bukan dogma ya, tapi ya dogma lah namanya, dogma yang ada di dalam komunitas kita. Kalau di dalam Oke. kalau yang kelas evangelis ini memang kulitnya, tetapi yang langsung Pak praktikalnya Pak, langsung praktisnya kalau di kelas evangelis. Evangelis. Nah makanya bikinnya 4 bulan. Kalau seminar itu 3 tahun Pak. Oh, itu yang Iya, kalau yang di kelas evangelis itu cuma 4 bulan aja. Setahun selesai. 4 bulan, ada 3 kali. Kelas evangelis, apologetik sama apostolik. Setiap hari
hari apa Hari Senin, Pak. Berapa jam, Pak? Enggak, seminggu sekali aja. Oh, ya boleh lah kalau Lah ini kan, iya semua pada ikut ini, kan udah banyak yang ikut ini. Nah, sudah mulai sedikit pertanyaan karena semua sudah banyak yang sudah masuk ke kelas evangelis, sudah pada nanya di dalam, ya kan? Yang hari dulu kan banyak sekali kan pertanyaannya kan. Nah, tapi kita sudah banyak, udah menarik ya, nanti menarik Pak itu kelasnya itu Pak. Jadi memang ini para Ojoti katanya mau ngulang para Jauti. Senin aja para Ojoti ikut masuk. Ada banyak materi baru. Iya, ada materi baru ini hari Selasa udah mulai, kita udah tengah jalan. Yang Selasa. Oh gitu. Ya, mulai ikut aja. Kalau nggak ikut yang hari Sabtu, kalau nggak sekalian aja ikut yang seminari. Seminari kadang-kadang saya kerja malam Pak, takutnya nanti. Oh iya, iya jam 10 pagi soalnya iya, karena kita jam 10 pagi, sebentar. Ini jam 10 pagi. Dan memang kalau hari Senin sampai Jumat itu kita sebetulnya bebas ya, bisa buat debat, bisa buat apa ya. Kalau hari Minggu memang kita nggak bisa buat debat, saudara ya. Jadi mohon maklum kalau Minggu itu tanya jawab ya cuma tanya jawab, tapi nggak buat debat. Kalau hari Senin sampai Jumat mau debat mau apa tak ladenin, tapi kudu tamak muka sekarang ya. Nah saya nggak ngeladenin debat ke tamak muka, males. Nah cuman udah nggak ada yang berani debat ya. udah semua udah kapok semua, udah babak belur semua, sekak semua. Dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya. Kalau mereka datang ke channel Pak Paul untuk menghujat, yang ada pulang-pulang itu ya ini Pak, pulang-pulang pada cedera Pak. Iya pada cedera, sakit dalam semua, luka dalam semua Pak, mesti makan luka dalam semua. Mau bikin videonya malah mempermalukan diri sendirinya ya kan. Tujuannya mempermalukan saya, bikin video dipotong-potong, nggak taunya malah mempermalukan mereka sendiri. Ya. Mesti makan pinces uang Pak kalau misalkan masuk. Mesti makan pinces uang. Tahu aja pada Jauti. Tahu Pak, saya dulu waktu sering terluka dalam Pak, makan itu Pak, makanya cepat sembuh. Pinces uang. Iya ini makanya baru makan pinces uang ini. Kasih tahu pinces uang Pak. Aduh. Oh ya ini ada pengumuman ya dari Ibu Lisoy, Kopdar Galarua ya di Jakarta ya. Saudara tanggal 26 November ada kopdar di Jakarta, hari Sabtu 26 November jam 9. Buruan daftar, soalnya maksimum 100 orang, nggak bisa lebih ya tempatnya ya. Jadi maksimum 100 orang, nggak bisa lebih masalahnya. Dan memang ini karena kopdar kita di Jakarta pertama, kita jangan banyak-banyak dulu, ini baru nyoba ya. Baru nyoba, nanti saya nggak tahu ya, rencananya mau ngundang beberapa ini ya, beberapa public figure ya. Kalau jadi akan mengundang Ahok saudara ya kalau jadi. Ini saya nggak tahu nih ya kan, karena Pak Tobing kan diminta mengajar di tempatnya Ahok training center kan, training centernya Pak Ahok. Jadi kalau jadi ini kita akan mengundang Pak Ahok atau ya ini ya Guntur Soekarno Putra kalau jadi ya, salah satu itu ya. Pokoknya biang Pancasila semua ini saudara ya. Nah kita belum tahu nih, nanti Ibu Linda dengan Ibu Lisoy yang akan ngatur soalnya, yang akan lobby ke sana ya. Yang kenal mereka soalnya. Luar biasa. Makanya buruan daftar ya. Tapi ini kita masih digarap terus ya, karena ini kopdar pertama kali kita masih kurangan orang ya, juga. Makanya di sini nanti kita akan sambung rasa, saudara, kita ketemu sama siapa, nanti kita cari ya, kita rekrut orang-orang yang mau bersedia jadi aktivis di dalam, bukan cuman berpartisipasi dalam WhatsApp grup, tapi juga di lapang, karena Bu Linda dengan Bu Liso kelabakan ya, kewalahan ya, kita proyek-proyek kita udah jalan soalnya sekarang ya. Udah jalan, yang revisi Iran kita sudah mulai jalan, kita sedang berikan bantuan hukum, yang Pak Alvin sekarang sudah dieditor ya dari sebuah media internasional, mudah-mudahan lolos ya, begitu lolos nanti langsung kita umumkan di sini ya, viral nanti. Kita sudah lobby ya, kita sudah lakukan, sudah diedit, sudah dieditor, mungkin dalam minggu ini ya sudah akan dirilis.
Mudah-mudahan viral ya, saudara ya. Begitu viral, nanti saya masukkan ke koran Prancis sama koran Jerman, saudara. Terus, wah luar biasa ya. Wah ini ambil alih ini memang Galarwa ini luar biasa. Ampuh sekali. Ngomong-ngomong Pak Santiamer hari ini kemana ya? Oh nggak nongol ya. Tumben, kecapean kali. Babak belur Pak Santiamer. Istirahat dulu Pak, hampir tiap Istirahat hari dulu. soalnya. Ini kali lisoy dulu. Lisoy. Mana kabarnya nih kali lisoy nih? Bukan.